serba salah kalau kita bikin konten tinggal di negara Malaysia. Padahal banyak sekali konten kreator daripada negara lain, terutama Korea, Jepang. Mereka juga orang Indonesia bekerja di sana. Tapi kalau membuat konten tentang suasana yang ada di Jepang, Korea, Taiwan, mereka itu tidak pernah mendapat komentar yang negatif ataupun komentar yang menyerang ataupun komentar yang menghina. Tapi kalau bekerja dan tinggal di Malaysia, membuat konten tentang sebuah negara Malaysia, terus kita tinggal di sini, kita ceritakan sesuatu yang di sini, itu Masya Allah, komentarnya kadang-kadang itu di luar nurul. Untuk sahabatku mungkin bingung ya, Bang, di luar nurul itu apa sih? Di luar nalar. Bahkan ada juga yang mengatakan dasar PKI. Dasar PKI. Padahal saat PKI ada, saya itu belum lahir. Ini yang komentar itu sekolah atau tidak ya? Kadang-kadang pun saya juga bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di video kali ini Bang Toha hanya bisa bercerita tentang ya komentar-komentar orang-orang yang suka itu ya. Kadang-kadang itu komentarnya itu seolah-olah malah menjatuhkan atau membuat down. Tapi saya tak kisah. Walaupun mereka menyerang dengan kata-kata yang kurang pantas, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan. Kenapa sih setiap saya membuat konten tentang sebuah negara yang ada di Malaysia, saya menceritakan tentang kehidupan yang ada di sini, dari sebuah makanannya hingga tempat tinggal, suasana di desa maupun di kampung. Ramai juga ada sesetengah yang kurang bersetuju, bahkan sampai-sampai ada yang mengatakan yang tidak patut dikatakan. Di sini saya akan menjelaskan ya. Saya membuat konten itu bertujuan untuk ya menghibur diri sendiri dan juga untuk mencari kenalan saudara-saudara yang ada di sini. Sebab kita ini kan manusia, pastinya juga ingin toh punya kenalan banyak, punya saudara banyak, ya kan, walaupun berbeda negara. Jadi suatu saat nanti kalau kita sudah pulang ke negara asal, kita bisa menceritakan hal tersebut ke keluarga maupun ke teman-teman. Kalau saya menceritakan bab tentang sebuah makanan yang ada di Malaysia, masih ada juga sesetengah sampai terbelit-belit lidahnya Bang Toha. Sesetengah netizen berkomentar, kau mentang-mentang tinggal bekerja di Malaysia, semua kau puji, bahkan kau sanggup membanding-bandingkan makanan di kampung kau dengan makanan yang ada di Malaysia. Untuk para sahabatku yang berkomentar sedemikian, di sini saya akan menjelaskan. Membanding-bandingkan sama memberi informasi itu berbeda ya. Setiap saya membuat video, saya selalu mengatakan, oh, makanan di Malaysia itu banyak jenisnya, sedangkan di kampung saya makanan seperti ini tidak ada. Masa perkataan tersebut membanding-bandingkan, kecuali kalau saya berkata, wah, makanan di Malaysia itu lebih sedap, tapi makanan di kampung saya itu tidak sedap, tidak enak. Itu baru membanding-bandingkan. Harusnya antara membanding-bandingkan dengan saling memberi informasi harus bisa dipahami. Faktanya kalau di Malaysia ini memang walaupun tinggal di kampung, walaupun tinggal di kota kecil atau di bandar kecil, jenis makanannya itu memang beragam. Nasi biryani, terus untuk masakan kampung juga ada, terus masakan Eropa juga ada, terus masakan Jepun, Korea, semuanya ada, super lengkap. Tapi untuk di kampung saya, jenis makanan seperti itu memang tidak ada. Jarang banget. Kalaupun ada, harus pergi ke kotanya. Dan di kota kecil saya ini juga terbatas untuk jenis makanannya. Paling banyak yang dijual di kampung saya, bakso, ayam penyet, mie ayam. Itu yang paling kebanyakan. Kalau untuk aneka jenis-jenis makanan lainnya itu memang agak susah. Ya mungkin karena sudah kebiasaan orang di sana itu makan seperti itu. Tapi kalau saya bekerja dan tinggal di Malaysia ini, makanannya memang beragam. Jadi buat sahabat-sahabatku semua, bila saya bercerita di dalam konten saya, mohon difahami. Jangan berkomentar yang bukan-bukan.
Kenapa kalau setiap seorang TKI yang membuat konten di Malaysia rame netizen yang kurang bersetuju sehingga menimbulkan komentar yang bukan-bukan? Banyak loh TKI-TKI yang bekerja di Arab, di Taiwan, di Hong Kong, dan di negara lainnya. Mereka pun juga kadang-kadang kalau membuat konten malah bagi saya lebih parah ya, dan juga sangat membanding-bandingkan. Tapi anehnya netizen malah justru mensupport, mendukung. Tapi kalau tinggal dan bekerja di Malaysia ini, kalau kita membuat konten itu memang harus perlu hati-hati. Salah perkataan sedikit nanti bisa sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak meroyan. Seperti itulah. Bahkan kalau saya makan dengan sahabat-sahabat yang ada di Malaysia, dengan saudara-saudara yang baru jumpa di Malaysia, saya kan selalu membuat konten. Alhamdulillah jumpa dengan saudara yang ada di Malaysia, di belanja makan. Masih ada orang yang kurang paham. Dasar kampungan, makan begitu saja bangga. Dasar tidak pernah makan enak. Dasar makan enak hanya di Malaysia saja ya kamu. Makanya kamu seolah-olah bangga. Kadang saya bingung ya untuk menanggapinya. Terus harus berkata apa? Kalaulah memang sahabatku tidak suka, tidak berkenan menonton video saya, ya nggak usah ditonton, gitu aja kok repot ya kan. Seperti kemarin saya makan rotinan. Dasar muka kampung, patutlah nggak pernah makan rotinan. Coba kamu pergi ke kota besar, di sana juga banyak, di Indonesia juga dijual. Lah, saya ini orang kampung, untuk menuju kota saja, kota Jakarta itu membutuhkan waktu, bayangkan, naik bus 18 jam. Itu pun kalau tidak macet. Ya kalau macet hampir-hampir 20 jam. Dan untuk pergi ke sana juga membutuhkan biaya yang sangat banyak. Kurang lebih untuk pergi ke Jakarta dari kampung saya, biayanya sama dengan pergi ke Malaysia. Begitu ya sahabatku. Sebab saya ini tinggal di pelosok kampung. Jadi kalau mungkin video saya kampungan, video saya mungkin norak, ya maklum, saya kan orang kampung. Kira-kira seperti itu. Dan kalau melihat makanan itu, saya kadang selalu kagum. Wah, makanan apa ini? Ya sebab orang kampung, ya kan? Kalau orang kampung kan paling-paling makannya masakan kampung. Ini untuk yang tinggal di kampung pasti paham. Dan kebetulan kali ini, alhamdulillah, kalau di Malaysia pasti saya ini terjumpa makanan yang pelik-pelik ya. Nah, ini dia. Saya itu beli daripada sahabat saya juga. Mungkin untuk teman-teman yang tinggal di Mersing boleh order. Katanya namanya ini sandwich. Saya pun juga kurang tahu ya, sandwich itu makanan dari mana. Untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia maupun sahabat-sahabatku daripada Indonesia yang tinggal di kota, tolong jelaskan sandwich itu makanan dari mana. Soalnya saya itu kurang paham ya, sandwich ini makanan dari mana. Kalau di kampung saya, sandwich ini tidak ada yang menjual. Saya buka ya, pertama kalinya makan sandwich di Malaysia. Sandwich, betul atau tidak ya penyebutan saya? Sandwich. Wow, ini dia sandwich. Ternyata sandwich itu isinya ada daging ayam, terus ada kol kubis merah, tomato. Dan sandwich ini harganya cuma RM6, tapi dapat bau besar begini ya. Ini kalau dirupiahkan sekitar Rp20.000. Alhamdulillah, selama saya bekerja di Malaysia, ternyata saya bisa makan makanan orang putih juga ya. Ini kalau dilihat, makanan ini adalah makanan orang putih. Tapi kalau orang kampung makan sandwich, saya kira cepat lapar. Sebab kalau di kampung itu makannya kalau nggak pakai nasi banyak terus sayur, itu juga nggak, itu ya, kurang kenyang.
Jadi kalau di kampung makanan sandwich ini seperti camilan saja. Coba kita coba ya, saya mau coba. Bismillahirrahmanirrahim. Harganya Rp6, murah meriah untuk sahabatku. Mungkin yang ingin membelinya, nomor teleponnya saya tulis di deskripsi. Dan untuk sekitar area Mersing saja, Kampung Sri Pantai, ya kan. Kemarin ramai yang berkomentar, Bang, sekali-kali kalau beli makanan itu orang kampung, ya kan. Dan kebetulan ini walaupun di kampung di Malaysia, ternyata sandwich ini juga dijual. Lihat, Rp6 saja. Pertama kalinya makan sandwich, mau sebut saja susah saya. Maaf ya, saya ini orang kampung, jadi kalau untuk makanan yang penyebutannya agak ribet-ribet itu lidah saya terbelit-belit. Rp6, bayangkan, dapat daging, dapat macam-macam lah. Ini pun dua ya, tengok, saya mau ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah, selama tinggal dan bekerja di Malaysia, dapat pula saya merasakan makanan yang belum pernah saya rasakan di kampung, ya kan. Maaf ya, mungkin kalau saya kampungan desa. Nah, ini dia. Ternyata dia tuh roti dibakar, kemudian ada isiannya, Masya Allah, tomat, daging di grill atau daging dipanggang ya, daging grill. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Pertama kalinya makan sandwich di Malaysia. Bismillah. Enak banget rasanya, Masya Allah. Dari kecil hingga umur 34 tahun baru pertama kali makan sandwich ini ya. Ya maklum, dulu saya di kampung, ya kan. Mak saya masaknya itu sambal belacan terus sama lalapan-lalapan. Ya biasa orang kampung. Masakannya yang paling sederhana yaitu yang tidak ribet, ya kan. Sambal belacan, ikan masin, terus lalap-lalapan, macam itulah. Nggak pernah loh sama sekali dikasih makan macam ini. Oh, tahu-tahu saya baru bisa merasakannya di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sandwich. Enak banget. Bismillah. Enak banget. Alhamdulillah atas nikmatmu ya Allah. Akhirnya bekerja di Malaysia saya pun juga bisa merasakan makanan yang pelik-pelik. Sandwich, bismillah. Tinggal satu. Ini nanti saya makan selepas maghrib ya.
rasanya tuh enak banget, jujur enak banget ya. Karena tadi saya habis makan goreng-gorengan dan ditambah makan sandwich ini, jadinya perut saya itu juga sudah kenyang. Sisanya nanti mau saya makan selepas sholat maghrib. Dan saya membuat konten ini dadakan ya, baru pulang kerja. Terus membuat konten seperti ini karena ada komentar yang kadang-kadang itu membuat saya kurang nyaman. Jadi biar jelas saya jelaskan semuanya. Memang sih serba salah kadang-kadang jadi itu ya, konten kreator terus tinggal di Malaysia. Nanti upload tempat tinggal, katanya tempat tinggalnya kok gitu, iya kan? Katanya kerja di Malaysia, tapi tempat tinggalnya kok begitu. Padahal tempat tinggal ini adalah tempat peristirahatan, bukan tempat tinggal untuk tidur gitu. Tapi kalau untuk seorang perantau, sebenarnya tempat tinggal itu tidak pernah dipermasalahkan ya. Jadi untuk sahabat-sahabatku mungkin yang belum pernah merantau, di sini saya juga akan menjelaskan jiwa seorang perantau. Ini jiwa seorang perantau ya. Bab masalah tempat tinggal itu tidak pernah dipermasalahkan. Banyak loh sahabat-sahabat saya TKI yang bekerja di kebun, di tengah hutan, tempat tinggalnya daripada kayu, tapi mereka oke-oke saja. Yang tidak oke-oke itu adalah netizen. Ya biasalah, netizen kan tidak pernah tahu ya tentang kehidupan nyatanya seperti apa, taunya hanya berkomentar. Tapi sebenarnya kalau bekerja di Malaysia terus tinggal di tengah perkebunan, ya memang tempat tinggalnya kayu seperti ini. Kalau orang perantau biasa-biasa saja dan nyaman-nyaman aja. Sebab kita orang merantau ini bukan selama-lamanya tinggal di negara orang. Kita merantau ini untuk cari modal, terus untuk ya merubah ekonomi keluarga di rumah. Suatu saat nanti kalau sudah terkumpul modal, insya Allah juga pasti akan pulang. Jadi harap-harap sahabatku kalau mungkin melihat video tentang kehidupan yang ada di Malaysia, tentang ya antara suasana di Malaysia dan Indonesia memang jelas berbeda. Jadi harap-harap sahabatku itu pahamlah dengan video saya. Mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat dan memberikan informasi kepada sahabatku semua. Dan tentunya kalau tinggal dan bekerja di negara orang, tolong jangan sampai kosongan. Sebab kalau kerja kosongan itu memang sangat tidak nyaman di negara orang. Di negara manapun, sebab setiap negara itu ada undang-undang dan peraturan. Jangan sampai tergoda dengan iming-iming, ya kan, yang bukan-bukan. Wah, ayo kerja ke sini, ke negara ini. Walaupun tanpa dokumen, oke, aman-aman saja. Itu bohong. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga sahabatku terhibur dan mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semua dan bisa menjelaskan kepada sahabat-sahabatku yang salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.